Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang selalu dirahmati Allah. Pernahkah engkau berada dalam kondisi serba sulit? Rezeki terasa buntu, pekerjaan tak kunjung membaik, dan seolah tak ada jalan keluar. Setiap manusia pasti pernah berada di titik terendah. Tapi, sahabat, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya Allah telah menyediakan jalan keluar, asalkan kita mau mendekat kepadanya. Salah satu cara mendekat dan membuka kunci keberlimpahan rezeki adalah dengan zikir Ya Fatah, Ya Rozak. Dua nama Allah yang memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu-pintu kebaikan, pertolongan, dan limpahan rezeki dari langit dan bumi. Hari ini, mari kita renungkan dan pelajari bersama zikir ini. Kita akan menyelami maknanya, cara mengamalkannya, dan kisah nyata mereka yang sudah merasakannya. Makna dan kedalaman zikir. Sahabat, sebelum kita mengamalkan, kita perlu paham dulu apa makna dari dua Asmaul Husna ini. Ya Fatah berarti yang maha membuka. Allah adalah pembuka segala hal yang tertutup. Ketika hidup terasa sempit, doa seperti tak terkabul, dan jalan seperti buntu, maka sebutlah Ya Fatah. Karena hanya Allah yang bisa membuka jalan ketika semua pintu tertutup rapat. Ya Rozak, artinya yang maha pemberi rezeki. Bukan hanya memberi sesekali, tapi terus-menerus mencurahkan rezeki kepada setiap makhluknya, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya hidup karena rezekinya. Bayangkan jika kita memadukan dua nama ini dalam zikir. Ya Fatah Ya Rozak, kita meminta Allah untuk membuka pintu rezeki, dan sekaligus mengalirkannya kepada kita. Subhanallah, betapa dalam dan bermaknanya amalan ini. Keutamaan zikir Ya Fatah Ya Rozak. Sahabat cahaya guru, banyak keutamaan dari zikir ini yang bisa kita rasakan jika diamalkan secara rutin dan penuh keyakinan. Membuka jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan datangkan pertolongan dari sumber yang tidak pernah kita pikirkan. Bisa dari seseorang yang tak kita kenal, dari ide bisnis yang tiba-tiba muncul, atau dari peluang kecil yang berubah menjadi besar. Mempermudah segala urusan hidup. Saat pekerjaan terasa berat, ketika masalah datang bertubi-tubi, zikir ini membantu melapangkan, menenangkan, dan membuat kita mampu melewatinya. Mengundang keberkahan dalam harta dan usaha. Tidak hanya menambah nominal rezeki, tapi membuat harta itu terasa cukup, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi keluarga dan sesama. Menenangkan jiwa dan menumbuhkan iman. Semakin kita berzikir, hati menjadi tenang. Kita merasa dekat dengan Allah, dan segala kegundahan perlahan sirna. Cara mengamalkan zikir Ya Fatah Ya Rozak. Berikut beberapa cara sederhana namun penuh kekuatan dalam mengamalkan zikir ini. Setelah sholat fardu, bacalah Ya Fatah Ya Rozak sebanyak 100 kali. Lakukan dengan tenang, hayati setiap lafaz, dan niatkan dengan sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Setelah subuh, setiap pagi, di waktu pagi yang penuh keberkahan, bacalah zikir ini 313 kali. Angka ini bukan syarat, tapi banyak orang telah membuktikan keberkahannya ketika diamalkan secara istiqomah. Dalam keadaan terdesak atau terhimpit masalah, ketika hutang menumpuk, bisnis sepi, atau hidup terasa berat, duduklah sejenak.
Tenangkan diri dan ucapkan zikir ini berulang-ulang, dengan air mata dan keikhlasan. Gabungkan dengan doa. Setelah berzikir, lanjutkan dengan doa penuh harap. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak, bukalah untukku pintu rezekimu yang halal, berkah, dan melimpah. Lapangkan hidupku, cukupkan kebutuhanku, dan jauhkan aku dari beban dunia yang memberatkan. Sahabat, berikut ini kisah yang bisa menguatkan hati kita. Ada seorang tukang becak di sebuah kota kecil. Hidupnya pas-pasan. Setiap hari mengayuh becak demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Tapi seringkali hasilnya bahkan tak cukup untuk makan. Suatu hari, dia menghadiri pengajian di masjid dekat rumahnya. Di sana sang ustadz membahas tentang zikir, Ya Fatah Ya Razak. Sejak hari itu, ia mulai mengamalkan zikir tersebut setiap habis sholat dan subuh. Dia tidak berharap cepat kaya. Ia hanya berharap bisa memberi makan keluarganya tanpa harus berhutang lagi. Hari demi hari, entah bagaimana, rezekinya berubah. Mulai ada pelanggan tetap. Ada orang baik yang memberinya sepeda motor bekas untuk usaha ojek. Bahkan beberapa bulan kemudian, dia ditawari kerja sebagai pengantar di toko langganannya. Rezeki datang sedikit demi sedikit. Tapi hatinya tenang. Hidupnya berubah. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena istiqomah dalam zikir dan yakin kepada Allah. Sahabat, Allah tidak pernah kehabisan rezeki untuk hambanya. Tapi terkadang kita yang tidak tahu cara mengetuk pintunya. Dengan zikir Ya Fatah Ya Razak, kita tidak hanya meminta dunia. Kita meminta pintu-pintu kebaikan terbuka, dunia maupun akhirat. Jangan pernah menyerah meski rezeki terasa seret. Teruslah berzikir, dengan hati yang lembut, dengan air mata yang jujur, dan dengan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar. Istiqomahlah, karena kunci rezeki bukan hanya pada usaha keras, tapi pada hati yang terus terhubung dengan Allah. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke keluarga atau teman yang sedang mencari jalan rezeki. Dan tentu saja, subscribe channel Cahaya Guru, agar kita bisa terus berbagi amalan, inspirasi, dan ilmu yang menyejukkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.